Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Radiyallahu ankum. Al-waliyyu fin nikahi wa haqqul awliya bit-tazwij. Kelas ini membahas tentang wali nikah. Siapa di antara para wali nikah yang paling berhak untuk menikahkan? Wa haqqul awliya, dan yang paling berhaknya para wali bitazwiji, untuk menikahkan, mauliyah, untuk menikahkan seorang perempuan secara berurutan. Maknanya kalau ada ab, ada jad, ada ayah, ada kakek, apakah kakek berhak? Ada ayah, ada saudara laki-laki, siapa yang lebih berhak? Ada saudara laki-laki banyak, siapa yang paling berhak? Apakah yang paling tua, paling muda yang mendapatkan izin? Baik. Qala awlal awliya'i wa ahaqquhum bitazwiji al-abu. Awlal awliya'i, yang paling berhaknya. Awla maknanya berhak juga, ahaqqu paling utama. Awlal awliya'i, yang paling berhaknya para wali, atau yang paling utamanya, wa ahaqquhum, dan paling berhaknya awliya, bitazwiji, untuk menikahkan seorang perempuan, al-abu, ialah ayahnya perempuan itu. Tsummal jaddu, kemudian kakek. Kakek itu ada dua, atuk. Ada ayahnya ayah, ada ayahnya ibu. Tapi yang dimaksud di sini siapa? Abul abi, kakek yang ayahnya ayah. Maknanya ayahnya emak tidak memiliki hak untuk menikahkan, menjadi wali nikah. Wa in ala, dan seterusnya. Ya. Seterusnya itu kemana? Ke atas. Ayahnya kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya kalau masih hidup. Kemudian ayah tak ada, jad tidak ada, thummal akhu syaqiqu, thummal akhu, kemudian saudara laki-laki, asyaqiqu, yang syaqiq. Asyaqiqu, yang syaqiq, sekandung, seayah dan seibu. Mana apa kan? Tsummal akhu li'ab, kemudian akh li'ab, saudara seayah. Maknanya saudara. Saudara laki-laki seayah, tapi lain ibu. Ya, saudara laki-laki seayah, tapi lain ibu. Itu akh li'ab. Tsumma ibnul akhi syaqiq, kemudian anak laki-lakinya saudara kandung. Anak laki-lakinya saudara kandung, saudara laki-laki yang kandung. Oke. Tsumma ibnul akhi li'abin, kalau tidak ada ibnul akh syaqiq, ibnul akh li'ab, anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seayah. Ya, berarti ponakan tapi seayah. Wa insafal, dan seterusnya ke bawah, ibnu ibnil akh, dan seterusnya. Tsummal ammu syaqiq, kemudian paman kandung.
paman kandung ini bagaimana? Ya. Jadi Zaid punya ayah namanya Amr. Amr punya saudara kandung namanya Bakar. Ya. Saudara kandung maknanya seayah dan seibu. Punya ayah Khalid dan Zainab. Khalid dan Zainab menikah, punya anak dua, Amr dan Bakar. Berarti Amr dan Bakar namanya akh syaqiq, ya, saudara kandung. Amr punya anak Zaid, maka Zaid ini bagi Bakar namanya ibnul akh asy-syaqiq. Ya, Zaid bagi Bakar namanya ibnul akh syaqiq. Bakar bagi Zaid namanya apa? Am syaqiq, paman sekandung. Kenapa dikatakan paman sekandung? Karena ayahnya dia dengan Bakar adalah saudara kandung, ya, am syaqiq, paman sekandung. Baik. Thumma ibnul am asy-syaqiq, sepupu. Thumma al-am li ab dulu. Thumma al-am li ab. Kemudian paman yang seayah, lain ibu. Ini dicontohkan Khalid menikah lagi dengan Hindun. Khalid menikah dengan Hindun, punya anak namanya Marwan. Marwan. Maka Marwan ini dengan Amr namanya saudara apa? Ahli ab, saudara seayah. Ayahnya sama-sama Khalid, satu ayah tapi lain ibu. Dia ibunya Hindun, Amr ibunya Zainab. Jadi Marwan dengan Amr namanya ahli ab, saudara seayah. Oke. Kemudian Marwan kepada Zaid namanya apa? Zaid itu apa bagi Marwan? Ibn ahli ab, anaknya saudara laki-laki sekandung. Kalau dibalik, Zaid itu apanya Marwan? Afwan. Marwan itu apanya Zaid? Namanya am li ab, paman yang seayah. Ya. Kenapa disebutkan paman seayah? Karena Marwan ini saudara seayahnya Amr, ayahnya Zaid. Itu mana am li ab. Thumma ibnul am asy-syaqiq. Kemudian ibnul am syaqiq, anaknya paman sekandung. Ini Bakar punya anak namanya Yasin. Bakar punya anak namanya Yasin. Maka Yasin ini siapa bagi Zaid? Ibn am syaqiq, sepupu atau ibnul am syaqiq, anaknya paman yang sekandung. Thumma ibnul am li'ab. Kemudian ibnul am li'ab, anaknya Marwan. Marwan punya anak namanya Hakim. Ya, Marwan punya anak namanya Hakim misal. Maka Hakim itu bagi Zaid ibnul am li'ab, sebab dia anaknya am yang seayah, anaknya paman yang seayah. Itu derajatnya urut, ya, derajatnya urut.
Wa in safal, terus ke bawah, anaknya Hakim, anaknya lagi cucunya Yasin, terus. Oke. Thumma am abil jad. Thumma amul jad dulu. Kemudian amul jad, pamannya kakek, pamannya atuk, ya kan? Amul jad. Ini ke atas lagi nih. Misal kata Z. Z punya ayah Amr. Amr punya ayah Khalid. Khalid punya Am. Punya ayah dulu ya. Khalid punya ayah misal Amin. Khalid punya ayah namanya Amin. Amin punya saudara laki-laki namanya Hadi. Maka Hadi ini bagi Z namanya Ammul Jad. Ammul Jad, pamannya. Ammul Ab dulu ya. Thumma Ammul Ab. Ammul Ab berarti saudaranya Khalid. Kita buat baru lagi saja. Ammul Ab, pamannya ayah. Oke. Kita buat baru lagi. Zaid punya saudara kandung namanya Amr. Kalau ada wawunya Amr, tak ada wawunya Umar, ya. Namanya waw lil farq. Zaid punya saudara kandung namanya Amr. Zaid punya anak namanya Khalid. Oke. Khalid punya anak lagi namanya Aqil. Oke. Atau kalau di sini kan walinya perempuan ya, jadi jangan Aqil lah. Perempuan kita buatnya Zainab, ya kan? Khalid ini namanya Ab. Zaid abnya Khalid atau jadnya Zainab. Amr pamannya Khalid, namanya amnya Khalid, ya kan? Jadi Amr ini apanya Zainab? Ammul Ab, ya. Amr ini namanya Ammul Ab, pamannya ayah. Kamu punya ayah, ayah kamu punya paman. Itu namanya Ammul Ab. Derajat setelah Ammul Ab siapa? Ammul Jad. Z punya ayah namanya Luqman. Luqman punya saudara laki-laki namanya Umar, ya kan? Maka Umar ini dinisbatkan kepada Zaid adalah Ammul Jad, pamannya kakek atau Zaid, ya kan? Dia paman kan? Ini ayahnya Zaid. Luqman ayahnya Zaid. Amr pamannya Zaid. Berarti Amr ini adalah, Zaid ini kakeknya Zainab. Berarti Amr adalah pamannya kakek. Ammul Jad. Thumma ammu abil Jad. Thumma ibnuhu dulu. Thumma ibnuhu, ibinya Amr, ibinya Umar, ibinya Amr, ibinya Umar, terus ke atas seperti itu, ya. Jadi urutannya bagaimana tadi? Urutannya paman, pamannya ayah, kemudian anaknya
pamannya ayah. Berarti apa? Paman sepupu, ya. Sepupunya ayah. Sepupunya ayah. Kalau tidak ada, ke atas, pamannya jad, kakek. Kalau tidak ada, anaknya pamannya jad, terus ke bawah. Tidak ada, naik lagi ke atas. Kalau masih hidup, pamannya abul jad, terus anak-anaknya, dan seterusnya, ya. Seterusnya sampai selama masih hidup. Wahakadha, dan seterusnya, ala hadza tertib, sesuai dengan urutan ini. Jadi urutan ini visa iril asobat, dalam asobat dalam bab faraid, ya. Jadi siapa yang paling berhak? Paling berhak adalah ayahnya perempuan. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya perempuan, terus ke atas, ayahnya ayah, ayahnya ayahnya ayah, ayahnya 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 ayah, terus ke atas kalau masih hidup. Kalau tidak ada, syaqiq, saudara kandung. Tidak ada saudara kandung, saudara seayah. Saudara seibu tidak punya hak. Saudara seibu tidak punya hak untuk menjadi wali bagi seorang perempuan, ya. Kalau tidak saudara seayah, anaknya saudara sekandung, nah, namanya ponakan, ya, ponakan. Kalau tidak ada, anaknya saudara seayah. Nah, catat urutannya. Kalau tidak ada anaknya saudara seayah, am syaqiq, ya, paman yang sekandung. Seperti tadi misalnya sudah diterangkan. Kalau tidak ada am syaqiq, am li'ab, paman yang seayah, saudaranya ayah yang seayah, lain ibu, itu am syaqiq. Kalau tidak ada, ibn am syaqiq. Kalau tidak ada am li'ab, ibn am syaqiq, ya. Anaknya saudara ayah yang kandung. Saudara kamu punya ayah, ayah kamu punya saudara kandung. Saudara kandung ayah kamu punya anak. Itu namanya ibn am syaqiq, sepupu, ya. Kemudian ibn am li'ab. Ibn am li'ab sama sepupu juga, tapi dari ayah yang paman yang seayah. Kamu punya ayah, ayah kamu punya saudara seayah. Dia punya anak, namanya ibn am li'ab. Nah, kemudian setelah itu ammul ab, pamannya ayah. Ayah kamu punya paman. Paman itu apa makna kalimat am? Itu dari arah ayah, laki-laki. Kalau dari arah perempuan, ibu, namanya khal. Nah, perhatikan, saudara laki-lakinya ayah namanya am. Tapi kalau saudara laki-lakinya ibu, namanya khal. Khal ini tidak memiliki hak dalam warisan dan juga tidak memiliki hak sebagai wali dalam pernikahan. Yang memiliki hak adalah am, dari jihatul ab, dari arah ayah. Baik. Dan wa yuqaddamu asyaqiqu minhum ala man kana li abin. Wa yuqaddamu, dan didahulukan, asyaqiqu, yang sekandung, minhum, dari paman dan juga saudara-saudara, alaman, didahulukan daripada orang kana li abin,
yang mana hubungannya hanya seayah. Jadi yang seayah dan seibu itu lebih berhak dari yang seayah saja. Fa'inta ya razif, yang seayah dan seibu itu lebih berhak dari yang seayah saja. Itu maknanya. Fa'idha lam yujad, maka apabila tak ditemukan ahadun, satu orang pun, min asabatin nasabi, dari asabah nasab. Asabah itu maknanya keluarga laki-laki yang mendapatkan waris asabah secara nasab. Maka siapa? Kalau itu semua tidak ada, kalau itu semua tidak ada ya Zaki, ayah tak ada, kakek sudah tidak ada, saudara tidak ada, aman tidak ada, sepupu tidak ada, semua sudah tidak ada, keluarga dari nasab semua sudah tidak ada. Maka siapa yang akan menikahkan? Fal mu'tiq. Fa idza lam yujad fal mu'tiq, maka yang menikahkan adalah mu'tiq. Siapa itu mu'tiq? Tuan yang memerdekakan, yang memerdekakan dia. Jadi perempuan itu dulunya seorang hamba, memiliki tuan namanya syahmil, memiliki tuan namanya syahmil. Kemudian oleh syahmil, hamba perempuan itu dimerdekakan, maka syahmil namanya mu'tiq, tuan yang memerdekakan. Dia berhak menikahkan perempuan itu jikalau dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Perempuan itu tak memiliki siapa-siapa lagi. Oke. Thumma asabatuhu, thumma mu'tiqul mu'tiq. Kemudian orang yang memerdekakan dia. Misalnya Zaid punya hamba perempuan namanya Zainab. Kemudian salah. Syahmil punya hamba laki-laki namanya Zaid. Kemudian Zaid itu dimerdekakan oleh Syahmil. Setelah merdeka, Zaid kaya. Dia punya hamba perempuan namanya Zainab. Kemudian Zainab ini dimerdekakan oleh Zaid. Ya kan? Sulit membayangkannya. Kalau dahi kamu berkerut, maknanya kamu kesulitan. Oke. Zaid, merah nih, ahli filsafat. Zaid punya anak, apa nama? Punya hamba namanya Syamsul. Zaid punya anak namanya Syams, punya hamba namanya Syams. Oke. Kemudian oleh Zaid, Syams dimerdekakan, ya kan? Jadi merdeka dia. Maka Zaid ini namanya mu'tiq kepada Syams, orang yang memerdekakan Syams. Syams setelah merdeka dia kaya, lalu memiliki hamba perempuan namanya Salma. Kemudian Syam merdekakan Salma, maka Salma
Syams bagi Salma adalah mu'tiq. Okay. Dan Zaid bagi Salma adalah mu'tiqul mu'tiq. Orang yang memerdekakan dia. Mu'tiqul mu'tiq. Mana sekarang hamba? Tidak ada sudah. Mu'tiqul mu'tiq Zaid. Mu'tiqnya Syams. Syams mu'tiqnya Salma. Zaid mu'tiqul mu'tiqnya Syams. Kalau tidak ada, thumma fa'asabatuhu, mu'tiq tidak ada, maka asabahnya mu'tiq, ya kan? Ayahnya mu'tiq, kakeknya mu'tiq. Kalau tidak ada, baru mu'tiqul mu'tiq. Mu'tiqul mu'tiq tidak ada, maka asabahnya dia, dan seterusnya, ya. Kalau tidak ada sama sekali, seperti sekarang sudah tidak ada wala, ya kan? Sudah tidak ada mu'tiq, ya. Tidak ada sama sekali, nasab tidak punya, keluarga nasab tidak ada, maula pun tidak ada, mu'tiq pun tidak ada. Maka siapa yang akan menikahkan dia? Thummal hakimu, maka yang menikahkan adalah hakim. Thummal hakimu, kemudian hakim, au naibuhu, atau penggantinya hakim, namanya wali hakim, ya, namanya wali hakim, wali am. Ada satu pertanyaan. Ketika ada seorang perempuan, dia sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya kakek, maka siapa yang berhak menikahkan? Syakik, ya kan? Saudara laki-laki yang sekandung. Pertanyaannya, kalau saudara laki-lakinya ada banyak, bukan hanya satu orang, siapa yang akan menikahkan dia? Apakah kakak yang paling tua? Apakah yang paling muda? Apakah yang paling alim? Nah, itu akan dibahas dalam pasal hukmu ma idza stawa auliyaun nikah, pasal setelah ini, insyaallah besok. Allahu a'lam.